Asian Games sebentar lagi akan dimulai dan Indonesia akan menjadi tuan rumahnya. Apa kalian siap? Saya tidak. Hai Singham, gue Endo Bening dan gue nanya ke kalian, kalau YouTuber ikut Asian Games atau Olimpiade atau olahraga manapun yang ada pestanya dan dikompetisikan, kira-kira cabang olahraganya apa dan bagaimana cara mereka menangnya? Dan inilah jawaban kalian. Lomba kencang-kencangan salam pembuka. Ya, why? Why? Apa sih yang membuat lu semua mesti teriak-teriak pada saat salam pembuka? Jawablah! Jawablah di kolom komentar di bawah. Bakal gue baca di jawaban kalian. Cabang ngomong toxic, pemenangnya yang paling banyak subscriber bocahnya. The 9 years old army is true. Gue bukannya nggak suka kalau subscriber gue itu anak umur 9 tahun. Namun gue nggak bangga aja gitu kalau misalnya kalian itu digerumungnya sama anak 9 tahun dan kalian dijadiin panutan hanya karena kalian bisa ngomong jorok. Siapa sih itu YouTuber Indonesia yang sangat ngetoksik, yang cuman bisa ngetoksik, cuman bisa ngata-ngatain orang, terus cuman bisa keluar kata-kata kasar, subscribernya banyak sekali dan bangga, dan mereka semua sebenarnya hanyalah 9-year-olds army gitu. Siapa sih, no? Jawabannya adalah Reza Arab di tahun 2016. What's up? Gue punya tameng. Nggak tahu ya kalau 2018 ya, gue belum sensus ulang Rapstronaut. Nanti coba kita tes kadar subscribernya Arab seberapa. Siap-siap gue di WhatsApp Arab di sini. Cabang olahraga ngatain bocah TikTok, yang menang adalah yang paling open-minded. Udah banyak banget tuh yang open-minded tuh kan, yang ngata-ngatain TikTok tuh. Nah, gimana nih cara menentukan yang paling open-minded dari yang open-minded? Adu open-minded, siapa yang paling banyak ngomong cringe, dia yang menang. Ya, itu dia caranya Singham. Silakan cari YouTuber-YouTuber favorit Anda, diadu, dihitungin berapa kali dia ngomong kayak gitu, dan selamat, dia pasti bakal membanggakan Indonesia karena memenangkan Olimpiade olahraga YouTuber ini. Cabang pemikiran paling kritis yang paling banyak menghina menang. Ya, itulah YouTuber Indonesia. Lu menghina orang ya, kritik lu nggak ada poin, itu disebutnya YouTuber yang sangat kritis. Kritikus, pemikirannya sangat kritis. Otaknya cerdas dan kritis. Channelnya channel YouTube kritis. Lu kritis sama krisis nggak jauh beda tuh kayaknya ya. Cabang olahraga banyak-banyakan re-upload, yang menang adalah yang paling sering masuk trending. Ya menurut lo aja, siapa yang selama ini re-upload konten luar negeri terus ditranslate jadi Indonesia terus jadi trending terus? Dialah pemenangnya. Dia membanggakan Indonesia. Itulah kualitas channel YouTube terbaik Indonesia. Lomba panjat sosial, menelisik fenomena yang lagi viral, kemudian bikin react atau explain-nya dengan thumbnail dan judul yang menyesatkan. Pemenangnya ialah yang paling dibenci masyarakat. Kayaknya susah sih untuk dibenci masyarakat karena mereka banyak banget yang suka, banyak banget yang nge-subscribe, banyak banget yang bikin kaya dari hal-hal kayak gitu. Karena masyarakat Indonesia tidak tahu kalau hal kayak begitu tidak berkualitas, karena mereka baru tahu kalau ada 3 nama artis cilik yang dulunya artis bokep gitu. Mereka baru tahu. Mereka baru tahu gitu 10 fenomena kesurupan di negara Irlandia bagian selatan, mereka juga baru tahu. Mereka malas googling dan ya udah dikasihin itu ya percaya-percaya aja gitu. Belum tentu itu juga benar, tapi ya kualitas bangsa Indonesia luar biasa. Cabang menyampaikan opini, yang menang adalah yang paling banyak di kolom komentarnya terdapat komen, "Tapi bang, shikas." Cabang drama live, siapa yang paling menderita, dia pemenangnya. Aduh, hidup gue kurang penderitaan. Hidup gue tuh kurang penderitaan, makanya gue masih belum tahu mau bikin drama live tuh kayak gimana gitu. Penderitaan gue cuma satu, nggak punya banyak duit. Masa gue gambar drama live gue Endo Bening, dari dulu nggak punya duit, susah, miskin, udah YouTuber tua, gagal lagi. The end. Susah membuat kalian menerima kesedihan gue gitu, biar kalian simpati dan empati melihat hidup gue gitu, karena ya nggak terlalu gitu-gitu amat. Makanya sampai sekarang nggak bikin drama live. Cabang olahraga untuk tidak ngomong guys di sepanjang video. Buset. Gue juga sempat bikin parodinya kan, jadi gue juga nggak ngerti kenapa YouTuber Indonesia itu happy banget dan tertarik banget untuk ngomong guys, what's up guys, apa kaps guys, ayo what's up guys, jangan lupa senyum hari ini guys, swipe up guys, nama gurunya Lee guys, kalau naik motor di guys, kalau nggak lucu di tongkrongan gue dibilangnya guys, Gayung, udah, I apologize for that Singham, I apologize. Cabang olahraga hina rando, yang menang adalah yang ditembak palanya di jalan. Gue udah berusaha untuk nggak nahan ketawa, tapi ya serius, ini serius gue. Coba deh lu mendengar itu sekali lagi dan menahan tawa. Kalau misalnya kalian berhasil berarti hebat, nggak seperti gue yang lemah banget sama jokes yang masih ada meme-nya gitu, yang living meme gitu. Susah kalau orangnya living beneran gitu. Cabang olahraga koleksi squishy bersejarah, yang menang adalah yang punya squishy bekas Hitler yang dimainin sebelum tidur. What?
Please YouTube, do not demonetize my video. I don't advocate, I don't endorse, I don't support any movement yang ada hubungannya sama Pak Kumis itu, oke? Please jangan dikuningin. Bagus-bagusan klarifikasi masalah, yang menang yang paling banyak ngeluarin air mata buaya. Oh. Cabang clickbait yang paling banyak lingkaran merah, tanda panah, emoticon terkejut, gambar boobs, dan bokong serta kata-kata seperti wow, heboh, dan lain-lain. Itu yang menang. Wow, itu Indonesia pasti juara tuh. Lawan negara lain itu otomatis menang. Coba lu ke homepage YouTube negara-negara lain ya. Caranya lu tinggal ganti location lu dari Indonesia ke negara yang lu mau. Itu coba lihat trendingnya. Ada nggak itu yang kayak wow, lingkaran merah. Oke. Sebegitu hausnya akan view dan duit gitu, karena mereka tahu seberapa kerennya kualitas bernegara di Indonesia. Segitu mereka pengennya dapat view tuh, kayak gitu tuh pas itu. Karena ya mereka juga tahu kualitas masyarakat Indonesia juga ya bisa dimanfaatin dengan cara gitu. Lu nggak malu apa? Udah kayak lu sedih nggak sih? Lu tuh nggak tahu kalau lu bego, tapi lu ngotot kalau lu tuh nggak bego-bego amat. Lebih sedih lagi kalau lu memanfaatkan kebegoan lu gitu. Jadi lu tahu udah bego, terus lu ya manfaatin kebegoan lu untuk mendapatkan untung, bisa survive hidup gitu. Cabang lomba curi konten yang di copy strike yang menang. Can we copy strike and opening? Cabang waktu untuk mensubscribe yang menang adalah yang paling lama waktu untuk subscribe-nya. Vengeance menang. Cabang meme review yang bunuh meme terbanyak dalam waktu tercepat menang. This is why I love you, Singham. You know how to hit me right in the kokoro, you know. That's nice one, that's nice one. Very delicious answer. Dan jawaban favorit gue, bagus-bagusan drama. Yang menang yang dilaporin polisi duluan. Good job Singham, walaupun gue menanda kasih jawaban kalian bisa menjawab dengan cukup sempurna. Please, I want more yang kayak gini, yang menggelitik kayak gini, yang menghina gua gitu, yang mengkritisi gua tapi jadi funny gitu, memimkan Indonesia. Indonesia butuh jawaban kalian, butuh meme Indonesia, butuh konten-konten original. Gimana Asian Games? Apakah kalian yakin Indonesia dapat merebut banyak kemenangan? Dan saya Ro Bening, orang yang jarang suka di keramaian, memohon kepada kalian semua nih yang datang ke stadion, jangan dirusak ya GBK dan stadion-stadion lainnya, please. Sedih gak sih lu? Sampai yang orang bener kayak kita mesti mohon sama orang jahat untuk jangan merusak stadion. Itu kacau gak sih? Harusnya mereka wajib dipolisikan gitu, karena berbuat jahat, kenapa kita mesti mohon-mohon? Kan yang harusnya dilindungi kita, bukan mereka. Kok gua sampai mohon-mohon ya? Udah kacau otak gue. Tapi please lah, maksud gue kalian ngerti lah ya, jangan dirusak stadionnya. Banyak negara yang liatin di situ dan bikin malu. Thank you Singham udah nontonin dan udah submit jawaban kalian. Jangan lupa subscribe, karena setiap kalian subscribe akan semakin banyak kemenangan dapat direbut Indonesia di Asian Games. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya sih, tapi ya subscribe aja gitu. Siapa tahu kalian tertipu sama omongan gue tadi. Jangan lupa share video ini ke berbagai macam grup pendukung Asian Games. Emang ada gitu ya, tim spesial Asian Games, cabang lari, tim Asian Games, cabang lompat apa gitu. Jangan lupa follow gue di sosial media gue, karena di sana gue nggak ngomongin Asian Games, tapi ngomongin apa yang perlu kita omongin di meme Indonesia. Aduh, apa sih? No, latihan lucu deh, no. Dan pertanyaan untuk episode berikutnya adalah, gue masih gak ngerti kenapa banyak banget orang tua yang bilang kapan nikah, kapan punya anak, kapan ketemu jodoh, kapan dikenalin sama calon menantu dan lain-lain. It's killing us slowly. Gak semua orang mau menikah cepat-cepat, gak semua orang mau menikah karena kemauan orang tua, tapi gak timbul dari hati, itu kan bahaya. So, I need your help Singham. Bagaimana cara menjawab pertanyaan kapan kawin, kapan nikah dari orang tua, dari om, tante, dan keluarga besar dan lain-lain, dan siapapun gitu. Ayo, kira-kira jawabannya gimana? Nolaknya gimana gitu, dan pakai alasannya apa gitu. Contohnya gimana ya? Maaf mama, belum mau nikah, nggak mau rumah tangganya ancur-ancuran kayak punya mama. Oh! Pokoknya lu komen di bawah ya jawaban-jawaban yang menurut lu oke. Dan kalau mau jawab lebih dari satu, komennya dipisahin. Jangan suka dibikin panjang ke bawah, karena itu langsung masuk ke spam, jadi kalian nggak bakal bisa masuk ke jawaban kalian. Dan kalau udah tahu jawabannya, jawabnya di mana? Jawablah di kolom komentar di bawah, bakal gue baca di jawaban kalian. Itu jadi dari gue Singham. Dan yang paling penting buat kita semua, stay clean and sound and internet negatif. Lu pengen nonton ininya doang kan, lu skip sampai belakang kan. Jam lu, udah bener lu. Pemirsa yang budiman, Anda akan menyaksikan internet negatif berdurasi 14 detik atau kurang, dan kalian bisa submitnya di Instagram dengan hashtag internet negatif. Selamat menyaksikan.